takut sama suntikan. Untuk beli beras aja nggak mampu. Mau berobat bayar. Pernah disuntik? Oh, karena sakit disuntik, jadi takut jarum suntik Sama bidan. akan jadi bidan. Bisa Anda cek di media. Kalau itu terjadi pada Anda bagaimana? Tidak apa-apa. Halo guys, siap jungkir balik bahasa kering? Bicara yang terpenting, terlupakan, terindah, hingga tergokil bersama Herwan Saleh. Delsi Febrianti, apa kabar Delsi? Alhamdulillah. Delsi Febrianti ini mahasiswi kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kita mau bertanya banyak tentang dunia kebidanan dan mahasiswi kebidanan sampai pada yang terdalam. Boleh ya, Delsi? Boleh. Dalam pandangan Anda, Delsi, keberadaan dukun beranak di kampung-kampung seperti apa? Salam bidan. Kalau bidan. Amin. Amin. Keberadaan dukun beranak kan sekarang itu bisa disebutkan kan udah paling duluan dibanding bidan. Oh. Kepercayaan orang apalagi orang kecil itu kebanyakan seperti itu. Oh, di warga kampung-kampung tertentu. Tapi sebagai bidan, misalnya letakkan di kampung tersebut. Sebagai bidan itu harus mengambil atau bisa dibilang mendekatkan diri kepada dukun. Oh, seperti itu. Menjadikan mitra. Iya. Berarti bukan mengerus atau meniadakan keberadaan dukun beranak. Kalau di kota besar tentu keberadaan dukun beranak hampir tidak ada. Di tempat kita di Kabupaten Keluma, provinsinya Bengkulu, pulaunya Sumatera, negaranya Indonesia, masih banyak keberadaan. Dan mungkin banyak di antara kakak-kakak Anda, senior-senior saya itu proses kelahirannya, persalinan dari ibunya dibantu oleh dukun beranak. Menurut informasi atau data yang Anda dapatkan, di tempat kita ini keberadaan dukun beranak itu berapa banyak? Setiap desa mungkin masih ada. Masih ada. Sekarang tuh sudah mulai Oh, seperti itu. Karena bidan-bidan desa sudah ada di desa-desa. Anda semester akhir ya, Delti ya? Mengapa Anda ingin kuliah kebidanan dan mengapa Anda ingin bercita-cita menjadi seorang bidan? Karena saya pribadi tidak tertarik jadi bidan. Kenapa? Karena pertama saya takut sama suntikan, kedua sama luka, saya takut. Dulunya? Ya, dulunya saya takut. Terus? Terus lihat kata itu juga jadi Kapan Anda terakhir tidak takut lagi dengan jarum suntik? karena itu udah masuk pelajaran itu udah masuk ke bidan. Kalau tapi kan masih biasa ya. Ini orang takut suntik, takut Darah, luka. Ya. Sementara bidan itu harus bersentuhan terus dengan itu. Mengapa dulunya Anda takut suntik? Takut sama bidan. Oh, takut sama bidan? Iya, takut sama bidan. Takut sama bidan apa takut sama suntik? Dua-duanya. Mengapa takut suntik? Takut jarum suntik? Pernah disuntik? Oh,
karena sakit disuntik, jadi takut jarum suntik, sama bidan juga. takut luka, takut darah, ternyata kuliah kebidanan Kebidanan. akan jadi bidan. Iya. Ini sesuatu yang kontradiktif ini. Tapi sekarang tidak takut lagi ya, Dek Delti ya. Iya, iya, iya. Bagaimana pengalamannya kuliah di kebidanan? Asik? Atau Asik. membosankan? Oh, asik ya? Asik, tapi Enggak sulit? sulit pasti. Oh, sulit Pasti, kuliah kebidanan. pasti. Heeh. Apanya yang sulit? Sulitnya kalau aku sih di Mm-mm. ininya, di mata kuliahnya. Kalau Hmm. praktek kan langsung jadi mudah, lumayan mudah kalau langsung ke Oh. praktek. Kalau teorinya otak agak susah. Oh, kalau teori kan dijelaskan Ah, cara menyuntik begini, Iya, tapi apa kalau- yang harus disuntikkan ini. Ah. Masih bingung kan? Tapi bingung, ketika tapi- jarum suntiknya sudah disediakan, praktek praktek bisa. paham ya. Oh, berarti enak kuliah itu prakteknya Langsung banyak praktek, ya. dan teorinya Teorinya di ada. Jangan teori ada. saja. Iya, jangan teori saja. Dek Delti, ada persepsi negatif Mm-mm. sekelompok orang, segelintir orang, atau mungkin banyak orang. Mahasiswi kebidanan itu kan ahli dalam hal kebidanan, Iya. proses persalinan, Persalinan, reproduksi, iya. segala macam. Jadi di situ ada kesempatan peluang untuk terjadi penyimpangan, Penyimpangan, ya. termasuk penyimpangan seks di luar nikah. Iya. Kata orang kalau terjadi itu minta bantu saja dengan mahasiswi bidan yang nanti selesai. Iya. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini tidak terjadi atau hal ini supaya tidak negatif lagi? Sebenarnya memang ada, tapi cuman sedikit. Mm-mm. Kadang terbanyak tuh, kadang bukan mahasiswa bidan, tapi Mm-mm. karena mahasiswa bidan terkenal Uh-uh. bisa semuanya, jadi Mm. mahasiswa bidan terimbas. Oh. Kadang bisa mahasiswa lain. Mm-mm. Sebenarnya kan mahasiswa bidan bukan mahasiswa bidan aja yang ngerti nyuntik. Sekarang Mm-mm. itu banyak yang bukan mahasiswa atau Mm-mm. tenaga kesehatan itu yang bisa nyuntik, Oh. yang paham akan aborsi. Oh, ini kita tanya ini. Tidak mengapa, karena kita bertanya sampai sedalam-dalamnya. Anda sering dengar mahasiswi kebidanan itu yang melakukan penyimpangan membantu aborsi secara ilegal. Kalau saya pribadi Dengar informasinya ada. Ya? tapi cuma segelintir. Hmm. Tapi kebanyakan yang saya tahu bukan mahasiswa bidan. Oh, kalau itu terjadi, bagaimana pendapat Anda terhadap hal itu? Sangat disayangkan sih. Jangan ya, Jangan dosa. sampai. Oh, oke. Dek Delti, sekolah kuliah kebidanan itu mahal ya? Kalau diomong mahal sih lumayan. Mm-mm. Karena kan kita kan untuk dapat ilmu itu kan nggak mudah. Mm-mm. Jadi lumayan sih kalau dipikir-pikir. Hmm. Tapi kan di Poltekkes kan cuma bayar uang semester. Uang semester semesternya berapa? lumayan sih 4,5. 4,5 juta Iya. rupiah Tapi kan di situ kan pas per 6 praktek, bulan. Ya, Per praktek? ya. Kalau praktek kan Mm-mm. misalnya rumah sakit tuh. Tapi Bayar tidak lagi? enggak, Oh, tidak bayar. Tidak bayar lagi karena Mm-mm. 4,5 juta tuh udah diputar kayak gitu. Oh. Itu untuk uang praktek, uang Mm-mm. misalnya praktek di rumah bidan, jadilah Mm-mm. duit gitu. Uang Oh, kalau mau kuliah kebidanan, misalnya adik-adik Anda, adik rekan-rekan Anda yang masih junior, apa tips-tipsnya? Sulit nggak masuk kuliah kebidanan? Kalau di Poltekkes sih lumayan karena Mm-mm. banyak tesnya. Pertama Mm-mm. tes tertulis, Iya, kesehatan, iya. nah, terakhir wawancara. Gitu. Wawancara biasanya yang ditanya apa? Apa pengalamannya waktu Kalau diwawancara? wawancara sih cuman masuk Poltekkes terpaksa atau gimana gitu. Oh. Cuman ditanya gitu aja sih kalau wawancara. Kalau kesehatan sih ya kesehatan dari atas sampai bawah diperiksa. Oh, buta warna tidak seperti itu ya? Iya. Oh, iya iya. Menjadi mahasiswi kebidanan biasanya ya gampang cari pacar. Iya. Kalau saya pribadi,
Kalau orang itu tahu kita profesi kita bakal jadi bidan, 60% sih ya. Oh gitu ya. Mudah cari pacar katanya. Ya sih. Apalagi produser, kita tanya produser. Kalau kuliah kebidanan, banyak nggak beasiswanya? Maksudnya itu banyak yang mendapatkan beasiswa tidak? Kalau kami itu bukan mahal biaya siswa ya, kayak misalnya kurang mampu, jadi bisa masuk jalur yang kurang mampu itu. Jadi ya bisa banyak kesempatan yang nggak mampu untuk bayar kuliah kesehatan, insya Allah bisa. Iya. Nanti setelah Anda tamat kuliah, Anda ingin menjadi bidan dalam bayangan Anda di kampung sendiri, di daerah sendiri, Kabupaten Seluma, atau mesti ke rumah sakit besar? Saya lebih tertarik ke desa-desa terpencil. Oh, luar biasa. Memang membangun bangsa dari pelosok desa, pelosok kampung. Iya, luar biasa. Dahulu Anda SMA di mana, Dek? Di SMA 25. Di Talo, Di Palu. Desa Pagar Gasing. Iya. Oh. Di Kampai, dekat rumah Anda ya, ada Bunut iya, Tinggi dan Kampai. SD-nya di Bunut Tinggi. Di Gunung Tinggi. Oh, luar biasa. Anda ketika muncul keinginan, bercita-cita mau masuk kuliah kebidanan, mau menjadi bidan, tokoh bidan yang Anda jadi panutan, selain tadi yang Anda sebutkan sepupu Anda, ada yang lain lagi? Tokoh sekitar atau tokoh besar? Nggak ada, cuma sepupu. Kayak Buci, kayak sepupu. Oh, dia bidan. Karena pernah ikut, dia kan bidan desa gitu. Bidan desa. Yang pelosok, yang Ulu Talo. Ulu Talo, sebutkan desanya. Ulu Talo, Simpur Ijang. Simpur Ijang. Iya. Sebutkan nama ibu bidan sepupu Anda. Sesmawati. Sesmawati. Halo Bu Bidan Sesmawati. Ini ponakan Anda, doakan supaya segera menjadi bidan mengikuti jejak Anda. Mengabdi di desa. Amin. Sejak kapan itu Anda terbesit, Anda terpikir ingin menjadi bidan seperti sepupu Anda, kakak Anda? Sejak kan dia kan dinas itu, jadi sering diajak, jadi sering diajak ke situ, jadi lihat kayaknya seru. Seru. Padahal seru. tadinya Anda takut sekali. Ya, terus lihat kan penghasilan lumayan. Oh, penghasilannya banyak. Ya? Bidan itu penghasilannya, iya benar lah. Lumayan. Penghasilan bidan PTT-nya belum dibayar. Oh, kata produser, itu pertanyaan titipan. Sekarang di tempat kita, bidan PTT ya, bidan yang belum PNS, itu yang baru tamat kuliah itu hampir 1 tahun nggak gajian. Anda sudah mendengar itu di media? Belum. Oh, belum ya? Belum. Misal itu kan sudah terjadi di tempat kita, bisa Anda cek di media. Kalau itu terjadi pada Anda bagaimana? Anda sudah mengabdi hampir 1 tahun, terus belum dibayar gaji oleh pemerintah. Tidak apa-apa, luar biasa. Karena banyak ya melihat orang yang sekarang tidak mampu untuk beli beras saja nggak mampu. Mau berobat bayar itu kan sebenarnya nggak mahal, tapi uang 25.000 itu besarnya buat mereka. Oh.